Oke. Oke, ini ada contoh soal ya. Simulasi diskon sekolah. Oh ya, pertama-tama sih buat teman-teman ya, kalau khususnya di fase 0 sih. Untuk live code, pengalaman saya kan juga pernah jadi student kayak kalian semua ya. Eh, itu soalnya rata-rata soal cerita. Jadi buat teman-teman itu kalau bisa apa namanya, sempetin 2-3 menit buat baca soalnya dengan jelas. Jangan langsung ngoding. Kalau bisa itu baca dulu soalnya yang diminta apa, terus kalau perlu coret-coret di kertas gitu ya. Siapin kertas kosong di samping. Oh ini soalnya seperti ini. Misalkan nih contoh kayak gini. Terdapat satu sekolah yang baru buka cabang dan sedang melakukan promo. Gitu kan. Peraturan dari promo tersebut adalah sebagai berikut. Apabila, nah ini kalau dengar teman-teman ada apabila, terus kemudian ada maka, terus atau misalkan ada kata jika atau yang lain-lain. Kira-kira teman-teman sudah ada gambaran belum? Ini akan diselesaikan dengan apa? Kondisional, Bang. Kondisional, bagus. Berarti kan kalian akan menggunakan if, ya, benar kan? Nah, if-nya di sini biasanya pasti ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu yang perlu kalian catat, ya. Untuk mungkin nanti bisa dijadikan satu kondisi atau mungkin kita butuh yang namanya variabel, gitu. Nah, nanti kita lihat variabelnya seperti apa. Ya, kita baca lagi. Apabila umur sekolah kurang 30 hari atau cabang baru dibuka kurang dari 30 hari yang lalu, maka murid berhak mendapatkan potongan sebesar 25%. Apabila umur sekolah kurang dari 90 hari, artinya cabang baru dibuka 90 hari, gitu kan? Maka murid berhak mendapatkan potongan 10%. Nah, ini ada kondisi lagi. Apabila murid bergender wanita, di sini dituliskan sebagai huruf F ya, wanita female ya, yang berusia di atas 17 tahun, maka murid berhak mendapatkan potongan tambahan sebesar 10%. Oke, sampai di sini paham soalnya? Paham ya? Nah, sekarang pertanyaan nih, buatlah sebuah program untuk mensimulasikan perhitungan diskon di sekolah tersebut. Output yang diharapkan dari program tersebut adalah total potongan yang didapatkan oleh murid. Artinya apa? Kita mencari total diskonnya, benar ya? Oke. Nah, ini ada contohnya nih. Nah, contohnya kan ada case-nya kan, masing-masing kan. Umur sekolah 15. Gender muridnya F, umur muridnya 28. Outputnya harus bentuknya ini. Berarti kalau ada disebutkan seperti ini, berarti nanti kita bisa pakai apa? Ini bentuknya apa? Kalau seperti ini. Bentuknya string ya. String, Bang. Ya, oke, bentuknya string. Terus ada angka yang dinamis gini, berarti kita pakai apa? Di concat, Bang. Pakai concat atau pakai literal? Oke, pakai concat atau Literal. pakai literal. Ada yang masih belum paham mengenai template literal? Sudah paham semua ya? Saya anggap udah paham nih. Jadi intinya pakai backtick, terus kemudian kalau ada variabel yang akan kita tuliskan, kita menggunakan dolar, terus variabelnya dimasukkan ke dalam kurung kurawal. Oke, clear ya? Ini ada case-case-nya, nanti ini sebagai ceknya aja ya. Nah, dilarang menggunakan built-in function biasanya. Ini sebagai contoh yang
apa namanya contoh soalnya ya. Umur sekolah 300, gender murid M, umur murid 25. Oke. Sekarang yang kita lakukan apa nih? Kita pakai if ya, tadi ya udah dikasih tahu. Oke, kita baca lagi. Jika apa nih yang pertama, kondisi pertama? Umur sekolah kurang dari 30 hari, Bang. Umur sekolah kurang dari 30 hari. Berarti di sini kita tuliskan ya, umur sekolah kurang dari 30. Oke. Maka murid berhak mendapatkan potongan sebesar 25%. Oke, berarti di sini untuk mendapatkan 25% kita menggunakan apa? Ada yang tahu? Gimana, Mas? Kalau misalnya Halo? Di konsolok, Bang. Hah? gimana? Buat dapat 25%. Oke, tapi nggak boleh ganggu ya. Apa buat variabel baru lagi, Bang? Variabel apa? Variabel diskon, Bang. Nah, Ya, diskon berarti di sini sama variabel dengan 0, Bang. diskon kita pakai sama dengan, karena ini pakai apa nih? Angka ya. Berarti Angka, kita Bang, number. 0 ya. Oke. Setelah itu apa? Maka murid berhak mendapatkan potongan sebesar 25%. Berarti di sini Bang. diskon sama dengan Diskon 25%. Ya, Oke. ditambah sama dengan aja, Mas. Kenapa? Tambah sama dengan. Sorry. Ini kenapa nggak plus sama dengan? Karena kan ini assignment. Bener nggak? Kalau assignment nggak perlu plus sama dengan sih, kalau menurut saya. Oh. Kan Ya nanti kalau ada opsi. awalnya kosong sih nggak masalah hasilnya. Tapi kan ini judulnya assignment. Apapun nilainya di sini. Kalau misalkan kalian pakai assignment, kalau misalkan di sini 2, gimana ceritanya? Jadi 27 kan? Iya. Nah, makanya kita pakainya assignment. Assignmentnya adalah diskon sama dengan 25. Oke, lanjut. Pakai apa nih? Balikin lagi, Bang. Diskonnya jadi 0, Bang. Oh ya, 0. Oke. Terus kondisi kedua, di sini pakainya apa? Di sini masih ada kondisi lagi. Umur sekolah kurang dari 90 hari, Bang. Pakainya else atau Else if, Bang. oke, else if ya. Umur sekolah Lebih dari 30 hari. Nah, ini seumur sekolah. Ini judulnya kurang ya, sorry, kurang dari 30 hari ya. Ini kurang dari 30 hari, benar. Ini kurang dari 90 hari, berarti Lebih dari 30 hari dan kurang 90 hari, Bang. lebih dari sama dengan 30. Pakai apa? Operator dan, Bang. Operator dan. Dan ya. Oke. Umur sekolah kurang dari 90 hari, Bang. 90. Sekolah kurang dari 90. Oke. Berarti diskon 10, Bang. sama dengan 10. Oke, lanjut. Kita baca lagi soalnya. Apabila murid bergender wanita dan berumur di atas 17 tahun, maka murid berhak mendapatkan potongan tambahan 10%. Berarti di sini ada kondisional lagi. Iya, Bang. Oke, nulisnya di mana? Di bawah if di dalam diskon.
Di sini, di bawah sini, di Ya. bawah sini, atau bikin Iya, if bisa. baru Di bawah diskon, Bang. di bawah diskon. Untuk mengecek gender perempuan atau bukan kan, Mas? Ya, Pakai if baru sih kalau aku, Mas. Karena kenapa? kalau misalnya ketika dia perempuan dan daftar ketika umur sekolahnya di bawah 30 hari, maka dia nggak akan kedetek penambahan diskon karena dia perempuan. Hanya kedetek kalau misalnya dia daftar sebelum 90 hari atau dan di atas 30 hari. Makanya kita bikin if Jadi baru di untuk bawah sini atau di dalam sini atau di nambahin line kondisi di sini. Nested if, Mas. Kenapa? Pakai nested if. Nested if berarti di sini. Eh, boleh lihat ke atas sebentar nggak? Umur maka berarti di if yang pertama di if lagi. bikin if baru aja, Mas. Jika gendernya perempuan dan di atas 17 tahun, Baru gini ya. ya If gender murid Sama dengan F. sama dengan F. Terus Dan umurnya di atas 17 tahun, dan umur lebih murid besar. apa nih? Lebih besar, Bang. Dan berumur di atas 17 tahun. Berarti Lebih besar sama dengan sama dengan nggak? nggak sama dengan kayaknya. Di atas loh. oh, Kalau di sorry, atas Bang. harus lebih besar ya. Lebih besar dari 17, Bang. 17. Kondisinya Diskon tambah sama dengan 10. nah, kalau di sini baru boleh pakai plus sama dengan 10. 10, Bang. Oke. Pertanyaannya, kenapa ini nggak ditaruh di sini? Kalau gini bisa nggak? Bisa sih, Bang. Cuman nanti pas kondisi else if-nya nggak ketahuan, maksudnya Ya. itu hanya berlaku if-nya Berarti terpenuhi. ada 2 kali penulisan kalau misalkan ini. Sebenarnya seperti ini pun bisa, tetapi yang namanya coding itu ada yang namanya itu dry. Don't repeat yourself. Artinya kita jangan, kalau bisa ditulis sekali aja. Kalau bisa kalau misalkan apa namanya bisa ditulis sekali ya sekali aja, jangan ditulis 2 kali. Kalau kayak gini, ini kan ditulisnya 2 kali ya. Di sini ditulis kode yang sama maksud saya. Benar kan? Ya lebih baik taruh di luar. Ini kalau dicek hasilnya sama nih. Ini judulnya umur sekolah sama dengan 300. Gender murid ini sorry jangan 300 ya. Kita bikinnya 50 lah. Oke. 50 M. Terus kondisinya umur murid 25. Ini kira-kira yang akan masuk berapa? Hasilnya. Baca kata saya, Kak. 10 doang, 10. Hasilnya berapa? 10. 10 ya. Coba kita cek. Ini indeks. Oh, kenapa? Kenapa nggak tampil? Belum di konsol, Kak. Oke. Konsoloknya apa? Tadi pakai Diskon, Bang. Literal string. template literal.
Kita copy aja ya. Oh, ini masih ada lagi ya. Ini masih ada lagi nih, kalau yang 0% belum di-handle. Berarti bisa ditambahkan di mana? Sini ya. Else, Bang. Diskon sama dengan 0, Bang. Sama dengan 0. Oke. Konsolog ini pakai template literal ya. Kurawal diskon. Ini diskon. Oke, kita lihat. 10%, benar ya? Nah, ini tadi bedanya kalau misalkan ini saya ganti 15 atau 10 lah. Berarti keluarnya harusnya 25, Bang. 25 sih. Sekarang tadi kita mintanya don't repeat yourself ya. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini saya uncomment. Oke. Sekarang ini saya ganti female. Jadinya berapa? Kalau female di atas 25 ada tambahan 10. Jadi harusnya 35, Bang. 35 ya. Oke, benar ya? Jadi ingat ya, kalau misalkan ada kondisi percabangan yang harus diulang, kalau bisa sebisa mungkin dry atau jangan diulang coding itu. Jadi kalau sudah di atas, yang paling memang kondisinya berjalan tapi nggak efektif di tulisan codingnya ya, ada codingan berulang. Oke, ke sini gampang lah ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, Pak. Oke, terus kita lihat ini latihan 2 dulu. Nah ini kita baca lagi soalnya ya. Ini kamu diminta untuk membuat sebuah program di mana kamu mencari dan mengumpulkan huruf vokal. Nah, ini kalau sudah ada kata-kata mencari dan mengumpulkan, kita butuh apa? Penyelesaiannya pakai Loopingan, Bang. Mas. ini judulnya mencari. Mencari kan berarti ngecek satu-satu. Kalau satu-satu berarti kita butuh looping. Terus di sini ada nih, mengumpulkan huruf. Nah, ini judulnya sudah mengumpulkan huruf. Pasti ada, kita butuh variabel penampung. Ya enggak? Ya kan? Kita butuh variabel penampung nih untuk menampung yang dikumpulkan ini, benar ya? Betul. Nah, terus di sini ada kondisi. Tetapi anehnya kamu diminta untuk mengganti huruf vokal tersebut berdasarkan indeksnya. Ingat ya, ini ada kalau baca soal detail ya, indeksnya. Berarti kita lihat. Jika indeks huruf vokal kelipatan 2, tadi udah pertama jelas ya. Kalau ketemunya huruf vokal. Terus kalau huruf vokal tersebut kelipatan 2, maka akan diubah menjadi karakter dan. Ya, jika kelipatan 3, dia diganti karakter hashtag. Jika kelipatan 2 dan 3, maka akan diubah menjadi karakter $. Jika indeks huruf vokal selain di atas, maka tidak diubah. Artinya yang masuk ke tampungan huruf vokal itu sendiri ya. Oke. Nah, ini sebagai contoh. I love coding. Di sini ada I, O, E, O, dan I. Ya. Di sini I diganti karena indeks ke 0 ya. Indeks ke 0 itu dibagi 2 kan 0. Ya.
Jadi dia diganti dia dibagi 3 juga 0. Akhirnya karena di 2 dan 3 di sini digantinya $. Terus huruf selanjutnya O. O ini ada 1, 2, 3, 4. Indeks keempat. Indeks keempat habis dibagi 2. Sorry. 0, 1, 2, 3 ya. O itu indeks ketiga. 3 habis dibagi 2. Enggak ya. Habis dibagi 3. Ya benar. Makanya di sini crash dan seterusnya. Oke. Ada yang bisa bantu? Kita tadi udah tahu kalau butuh penampung. Kita buat dulu penampungnya. Let result. Tadi kita udah tahu juga pakai looping. Ini apa nih? Ada yang bisa bantu? I plus. Ayo. I lebih kecil Result daripada length. kalimat dot length. I lebih kecil. Ini saya pindah ke bawah ya. Contoh soalnya. Oke. I lebih kecil. Kalimat dot length. Increment apa decrement? Increment, Mas. Increment. I plus plus. Oke. Terus di sini pakai apa? Pakai penampung, Bang. Penampungnya udah nih di atas. Sorry, Bang. Di sini apa nih? Pakai if, Mas. Oke, sih. Pakai if. If. Ya. Oke, if apa nih? Kalimat indeks ke I. Tapi ini nggak pakai nested loop, Mas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Jika kalimat indeks ke I sama dengan 3 kali. Sama dengan A. Ini satu-satu ya berarti ya. Ya, pakai Ini or. cara nggak pakai kamus. Kalau mau pakai kamus berarti harus pakai nested loop nanti. Ya. Oke, ini Or. ini. Oke. Oke, terus ada lagi? Dibikin if-nya, Mas. Body if-nya. Pakai curly bracket. Terus? Harusnya di ini dulu, Mas. Kondisi if-nya itu pakai di dalam kurung, habis itu ditambahin dan jika I Di sini? modulus, iya. Jadi itu yang kalimat I sama dengan A sampai kalimat I sama dengan O di dalam kurung lagi, Mas. Berarti. Di dalam kurung lagi? Di dalam kurung gini maksudnya? Iya. Maksudnya jadi samping gimana namanya? Jadi kalimat I sama dengan A sampai kalimat I sama dengan O itu dibungkus pakai dalam kurung lagi. O ditambah dan jika I modulus 2 gitu sama dengan 0. Ini maksudnya? Ya. Terus Ini pakai dan.
Ya, dan I terus modulus modulus 2. sama dengan 0. Gini ya. Ya. Oke. Terus badinya berarti result tambah sama dengan kalau Ini ya. ya result tambah sama dengan berarti kalau misalnya modulus 2 dia tadi pakai dolar. Modulus 2 pakai dolar. Oke. Dolar ya Mas, kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Pakai dan Mas kalau modulus 2. Modulus 2 pakai Dan. 2 dan 3. Oh, sorry. Ya, dan ya. Dan. Dan. Oke, terus pakai Else if. else if. Sama atasnya cuman bedanya modulus 3. Kita copy ya. Ini apa? Terus Modulus 3 terus kita Ya. pakai crash. Di sini ya. Iya Mas. Dolar. Dolar. Dolar apa crash? Pakai crash Mas tadi kalau nggak salah. Plus 3 crash Oh, iya. ya. Atau hashtag. Hashtag. Terus Else result dolar gini. ini tambah ya. I modulus 2 sama dengan dolar. Ini Tapi kalau kayak gitu nanti jadinya ada yang error nggak sih Mas? kita lihat coba aja. Karena Control kan log. dia paling bawah. Jadi harusnya ke randulin di atasnya. Ya bukan indeks ya, latihan 2 ya. Benar nggak? Ada yang salah? Salahnya di mana coba? Karena kondisi pertama itu kan indeks gimana ngomongnya ya? Katakanlah indeksnya indeks nomor 6. Indeks nomor 6 kan habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Tapi karena dia paling atas adalah modulus 2, jadi dia habis dibagi 2 langsung cetak bintang. Dia nggak Oke. bakal ngecek. Terus solusinya? Solusinya geser ke kiri deh Mas. Solusinya kalau aku sih line 45 sama 46 dipindah ke paling atas Mas. Oke, dibalik ya. Iya. Jadi dia ngecek kondisi itu dulu benar apa enggak. Baru yang tidak ada itu sisanya baru belakangan. Ini ya. Ini kan? Sorry. Ini sama dengan. Ini ada yang kurang nih. Jadi diingat ya, coding bacanya dari atas ke bawah. Jadi kalau tadi udah 0 ketemu di sini atas duluan, I cuman ini, jadi dia nggak ngebaca yang I/3. Karena dia sudah duluan ke baca. Ya, coba kita lihat. Ganti Mas, result plus sama dengannya. Belum ditukar. Oh ya, ini dolar sama dan dolar. Ini dan. Tuh, kenapa nggak jalan?
Kenapa masih 1, 2, 3, 4? Jumlahnya berapa tadi? Benar nggak? Benar ya. I love coding. Harusnya ketemunya 5 nih. Dan crash, dan. Masih ada yang kurang tadi. Ini berarti masih ada. Oh iya, kalau misalnya bukan ini ya. Result plus sama dengan apa? Kalimat indeks ke I. Oke, benar ya. Cuman ini saya koreksi dikit. Ini tadi saya udah bilang kan, kalau kita menuliskan coding sebaiknya jangan diulang. Ini ada berapa perulangan? 1, 2, 3, 4. Ini walaupun ininya jalan, tapi kurang bagus ya. Jadi sebaiknya kita bikinnya gimana? Ada yang tahu? Nested looping. Kita bikin nested kondisional. Gimana caranya bikin nested kondisional? Ini kita pisah ya. Kita pisah ya. Ini saya komen dulu. Bisa copy dulu yang paling atas. Baru di sini saya kasih if lagi. Ya kan? Ini kan benar semua kan? Nih, oke. Pakai sih. Bagi 2. Bagi 2 dan ya. Kan? Ya. Stack. Kemudian kita cek ya. Sama ya. Lebih enak mana bacanya? Yang kedua, Bang. Yang kedua ya. Jadi nggak panjang ini ya. Karena ini kan berulang nih. Ingat nih. Kalau ada coding yang berulang, kalau bisa diringkas. Kenapa berulang gitu? Kan bisa kita buat simpel seperti ini ya. Jadi codingannya lebih rapi. Nggak terlalu jelimet. Nah, kalau kalian pakai kamus, berarti kan cuman pakai ininya aja yang di apa looping, namanya?
di looping ya. Ya atau di apa gitu kalau pakai kamus gitu. Tapi pakai kamus nested looping lagi. Oke, Kalau nested looping gitu gimana, Bang? Kamus. sama. Berarti total ada 3 ini ya, Mas ya? Bukan 3, maksudnya for, terus ke for lagi, habis itu baru ke if ya, Mas ya? Iya. Kan pakai kamus kan, nyocokin kan. Tapi kalau di looping harus pakai break kan. Supaya nggak lanjut ke kalimat berikutnya. Kalau nggak nanti bolak-balik dia. Ingat kalau nested looping, dia ngeloopingnya loopingan pertama, length pertama dikali length kedua ya. Jadi harus ingat itu. Jadi kalau kalian pakai looping nested gitu, itu nanti akan jadi lebih banyak loopingannya dan sistemnya akan lebih lama sebenarnya dia bacanya. Kalau bisa nggak nested looping, boleh satu kali aja. Oke, ini clear? Ada pertanyaan? Kondisional seperti ini. Kondisional masih simpel ya. Ini for yang looping yang di ini dengan kondisional. Bang, Ya, saya kan belum paham yang itu, Bang, yang nested looping, Bang. Kalau pakai nested looping kamusnya gimana, Bang? nested looping kamus. Oke, kita coba ya. Iya, Bang. Iya, Bang. Oke. Ini tetap ya sama ya. Kita enter aja deh. Kamusnya A, I, U, E, O. Loopingannya sama ya. Oke. Terus ada loopingan yang kedua. Oke. Oke, dan bisa bantu mungkin? I yang kedua diganti J semua, Bang. If? Yang enggak, yang variabel I yang keduanya diganti J dulu. Oh ya, sorry. Kamus ya. Ya, kamus.line terus I-nya juga diganti J. Ininya ganti J. Sorry, satu lagi. Iya. J. Ini. Ya, Oke, terus kita membandingkan kalimat indeks I kalimat indeks I sama dengan dengan kamus indeks J. kamus indeks J, Bang. indeks J. Ini ngapain? Di modulus lagi apa gimana, Bang? Ya, tinggal ini aja masukin. Ya kan? Oke. Ya, Jadi kan? Coba ya. Ini single looping. Ini biar tampungannya beda, kita buat beda ya. Ini result 2. Ininya kita ganti result 2. Kita bikin lagi di sini. Di atas for, Bang.
result biasa ya. Berarti ini result 2 nested. Nested looping. Oke. Sama kan? Iya, Mas. Benar nggak? Oke bang, thank you bang. Oke ya. Kalau pakai kamus ini nih. Iya, benar. Sama kan? Gimana? Ada lagi yang mau nanya soal case ini? Lebih enak mana nih bacanya kalau ini? Ini agak lebih panjang dikit. Kelemahan dan kelebihannya apa? Kalau nested yang lebih single berat, looping ya. Kalau nested lebih dinamis. berat. Yang lebih berat. Misalkan kalau ini bisa nggak ngatasin? Kalau misalkan di sini saya tambahin yang atas sama yang bawah sama nggak? beda bang, Beda. Beda. beda bang. Beda ya. Tuh, coba tetap dia nggak ngebaca nih. Nggak ngebaca JavaScript-nya karena kita mesti ngepanjangin ini lagi, or lagi, pakai yang A besar, A besar, I besar, U besar, E besar sama U besar, jadi lebih panjang. Jadi kalau mau rapi, pakai yang ini, dan lebih dinamis di sininya, kamusnya. Oke. Clear ya? Oke, clear. Oke, sekarang kita bahas. Kita lihat oke. Ada ya, aman ya. Nah, ini sekarang soal yang tadi nih udah sempat di ini. Mencari jumlah kata tertentu dalam sebuah kalimat. Oke, ini maksudnya ya. Search. Nah, gini nih. Judulnya apa? Ada yang bisa bantu? Di sini udah jelas ya. Menghitung jumlah kata. Berarti kita butuh Oh, hasil ya. counting. Ya, contoh. Pakai apa nih pastinya? For, Mas. Oh, Kak. Pakai for sih. For I sama dengan 0. Ini ada beberapa cara ya. Bisa pakai nested looping, bisa pakai apa? Cara tadi itu Mas Hafiz ya tadi ya. Cuman nanti kita cek cara itu kenapa nggak berhasil. I plus sorry, lebih kecil dari kalimat dot length di plus. Oke, kita coba tadi yang caranya Mas Hafiz ya. Pakai apa Mas tadi Mas? Pakai kalimat dot substring, Mas. Kalimat Kalimat dot substring. to string. Substring. Oh, substring. Sorry. Sub. Nah, itu yang kedua. Nah, itu. Ya, bukan yang bawah. Yakin? Yang tengah, Mas. Aku tadi. Oke. Di sini pakai I, koma,
jumlah karakter yang mau diambil. Senang kan ada 6 karakter. Ah, Berarti 6. berarti lebih bagus pakai dinamisnya gimana? Oh, senang.com. Senang.lang. Nah, oke. Search.lang. Atau ini aja Mas, search.lang. Kan kalau misalnya kita mau Oh ya, dinamis. sorry. Search ya, sorry. Search.lang, ya yang benar search.lang. Sama dengan search. search. Terus Itu count tambah 1 plus. udah? Yang lagi ya. Else ya? Kalau else gimana? Buat apa Mas? Kita coba ya. Console.log count. Ini biar lebih clear, ininya dikeluarin aja ya. Jangan kon. Temporary aja ya. Sorry, ada yang belum paham nih fungsinya .substring? Mungkin belum explore kali ya. Kalau belum explore, boleh di-explore di W3 School ya, cara penggunaannya seperti apa. Coba kita cek latihan 1. Oke. Benar nggak ada 3? 1, 2, 3. Benar kan? Tadi punyanya Mas Hafiz, masalahnya sini ya. Kita coba yang di tempat saya ya. Tadi ini nggak ketemu ya Mas ya? Nggak jalan Mas if-nya. Jalan di tempat saya? Kok bisa ya Mas ya? Coba search.lang-nya diganti jadi angka 6 deh Mas. Soalnya tadi saya nggak pakai fungsi, nggak pakai gitu, langsung aja 6 gitu. Gini. Jalan Mas? Jalan juga Pak. Typo kali, coba dicek. Coba ntar aku cek ya Mas. Nah, masalahnya kalau misalkan kalian nggak boleh pakai ini, saya nggak tahu ya, soal itu kan macam-macam. Kalau nggak boleh pakai built-in function, kan ada nih soal yang kayak gini nih. Dilarang menggunakan built-in function apapun. Kira-kira caranya gimana? Ini kan built-in ya, ini kan built-in function nih. Kalau misalkan nggak, kalau kalian tetap pakai ini di live code itu nilainya dikurangin atau mungkin malah 0 ya, saya nggak tahu. Soalnya nanti ada tim penilai sendiri. Kira-kira pakai apa? Ini kalau pakai built-in function gini simple. Pakai flagging Mas. Kira-kira? Pakai flagging Mas. Pakai? Flagging. Oke, kalau pakai flagging gimana? Selain flagging bisa nggak? Caranya seperti ini persis. Caranya seperti ini tapi bukan built-in function. Kira-kira kalau seperti ini gimana?
pakai for lagi. FJ. Sama seperti ini jatuhnya. Sini juga pakai time juga. Ada yang tahu? Sama dengan? Ini mulai dari apa? Sama kan? Mulai dari Ya, indeks ke I. indeks ke I. Sampai kapan? Sampai indeks 6 Lebih kecil? daripada apa namanya ke Search.length. 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 Search.length? Bukan deh. Nggak tahu kalau misalnya search.length nanti kalau misalnya Search.length cuma sampai 6 doang loh. iya nanti bisa masuk infinity. Caranya gimana? Kalimat.length. Kalimat.length. Bener nggak? Oh iya itu kan ini ya. Ya. Benar? Tapi ini kayaknya harus Satu. kita cek nanti ya. J++. Oke, ini sama ya. Mas walaupun nggak pakai Hari ini time dulu ya. Mas itu Dengan apa? search.length tetap harus -1 walaupun J-nya itu lebih kecil bukan lebih kecil sama dengan Coba search.length -1. Kalau misalkan ini contoh. Di sini kebetulan senangnya ada di karakter 0, 1, 2, 3, 4. Bentar, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan? Berarti di sini I-nya 7. ya. Kalau langsung ditambah 6, jadinya berapa? 7, 8, 9, 10, 11. Dari 7 tambah 6 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nanti spasinya ikut, Mas. Makanya dikurangin 1, nambahnya 5 aja. Oke. Bener kan? Kita coba lihat ya. Oke. Terus baru masuk ke sini. Oke. Kita coba ya. Kalimatnya ganti dulu. Oh, sorry. Di tab. Ini ada C kurang dari I plus. J++. Ininya salah. J++ itu bukan I++. Iya, line 19 Mas. Sama? Line 19. Bukan C. I++. Oh ya, J++. Sorry. Loh, kenapa 0? Coba kalau ininya nggak -1. Benar nggak? Sorry. Ini kenapa I ya? C, sorry. Pantesan 0. Nah. Salah. C sama dengan I. C kurang dari
Y kurang J-nya itu. Apa? Agak I bener Kak? I bener I ya? Iya. I plus search.length min 1 J plus plus. Bener ya harusnya ya. Sebentar. Kenapa no? Tem plus sama dengan kalimat J itu. Kalau length min 1 harusnya kurang sama Oh iya benar. Oh iya kalimat J Kak, betul. Kalimat J, mantap. Oh, masih salah. itu search Apa nih? length-nya, Kak. Coba kita konsolok dulu ya. Console.log time, kita lihat dulu ya. Ini caranya kalian mendebug ya. Jadi kalau debug itu pakai konsolok. Konsolok itu sebenarnya fungsinya buat debugging. Ya selain menampilkan di terminal, kan kita pengen tahu tuh isinya apa. Nah, kita lihat nih. Jumlahnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kurang 1. Oh, berarti benar nih. Perlu di Berarti jangan di min 1 ya. Sebelahnya digitnya kurang nih. Oke. Nah, benar. Berarti benar nggak min 1 ya. Salah ngitung tadi berarti. Jadi I ditambah 6. Karena kita butuhnya 6 digit. Itu cara nyarinya ya. Kalau kalian coding butuh ada yang kira-kira logiknya udah benar, tapi kok hasilnya masih salah, kalian coba debugging. Yang ini tuh hasilnya apa? Kelihatan. Oh, tadi kan kelihatan ya. Oh, hasilnya masih 5 digit, harusnya 6 digit. Oh, gitu. Oke. Ini kalau nggak pakai apa namanya? Ini ya. Ini sama sebenarnya. Logiknya sama, persis. Kalau ini pakai namanya apa? Built-in function. Kalau ini kita pakainya standar biasa, jadi nggak pakai built-in function. Nggak pakai built-in function. Oke. Ada pertanyaan? Kalau misalkan pakai flagging gimana? Nggak tahu guys. Setiap ketemu senang dia teguh, mungkin gitu Kak, terus dihitung. Kalau pakai flagging coba ya. Sekarang kita coba pakai flagging. Sepertinya kalau pakai flagging tetap harus pakai kita coba dulu ya. Ini konsoloknya saya ini aja biar nggak kebanyakan ngetrinnya. For I sama dengan 0, I kurang dari kalimat .length I plus. Oke, kalau pakai flagging berarti kita butuh flagnya ya, sama dengan false. Ini yang dilakukan di dalam flagging, di dalam looping. Kita tetap butuh time ya. Sama lah, konnya kita pakai yang di atas saja nggak apa-apa. Ya jangan sih nanti numpuk, sorry. Kon 2. Oke. Kita akan mulai memasukkan ke temnya pas kapan? Ketika true. Semuanya Kak. Ketika true bukan Mas?
kita ngerubahnya dia flag-nya jadi true supaya dia masuk ke temp, berarti waktu apa? Waktu kalimat indeks ke i-nya sama dengan S. Pakai itu kan Mas, apa namanya yang tadi kalau substring senang itu bukan Mas? if, pakai if ya, kan pakai jika tuh. If kalimat indeks ke i sama dengan Oh iya. bener nggak? Iya, iya. Ya kan? Yang lainnya ngapain, diabaikan aja, bener nggak? Iya. Ya. Ini untuk status nge-on kan ya. Untuk flag sama dengan true. Oke. Ada yang dilanjutin nggak? Kalau misalnya kayak gitu, iya kalau misalnya katanya senang Mas. Kalau misalnya katanya kan itu ngecek indeks search yang ke 0. Kalau misalnya senang memang awalnya S. Tapi kalau misalnya katanya itu bukan senang, misalnya yang ditemukan di kalimat itu katakanlah saya, kan beda. Ya bisa aja, nggak apa-apa. Tapi kan dia nggak terlalu banyak. Jadi dia kayak semacam mengabaikan gitu, Mas. Artinya gue nggak perlu masukin ke temp. Memang pada saat di sini nanti juga akan ini, tapi kan nanti kita butuh yang buat ngetop terus kemudian ngecek. Coba dilihat dulu ya. Ya, kita lihat dulu Mas. Ketika flag sama dengan true, langsung kalimat i-nya, temp 2-nya plus sama dengan kalimat indeks ke i. Ini untuk memasukkan langsung huruf pertamanya, benar nggak? Iya. Oke. Terus kemudian buat ngetopnya pakai apa? Kalimat i tidak sama dengan search. Kalimat indeks sama dengan G. Hah? Kalimat indeks GI sama dengan search index G. Search index indeks I? ke-6. Ngetopnya pakai apa ini? Search index ke-6. Search indeks ke ke-5 ya. 0. Kenapa indeks ke 0? Search indeks ke 0 apa? Search index ke-5. Nggak bisa. Kalau misalkan nanti ternyata ada indeks ke-5-nya sama ada yang di tengah-tengah gimana? Yang paling ini, yang paling identik? Spasi. Nah, spasi. Jadi ketika ada spasi, dia berhenti. Ya. Sama? Ada lagi nggak? Kalau kondisinya di belakang gini gimana? Kan depannya nggak ada spasi ini. Berarti kalimat length, indeks kalimat length -1. Ini pakai apa? Or ya. Iya. Kalimat indeks I plus 1. I sama dengan I plus 1. I plus paling 1 enak apa? bukan sama dengan atau I tidak atau I sama dengan kalimat length -1. Terakhir ya. Oh iya. tidak sama dengan spasi. Sama dengan apa nih?
salah? Ini rasa nggak perlu di stop ya kalau yang kalimat terakhir ya. Benar Tidak nggak? sama dengan spasi gimana? Kalau tidak sama dengan spasi, Apa? Iya, cek sama dengan kalimat .length min 1. Search. Indeks. .length min 1 gini. Begitu kan? Bukan, Ustaz. Maksudku kalau misalnya or i sama dengan kalimat .length min 1 gitu. Gimana? Or i Or. sama dengan Or di mananya, Mas? enggak, ini else if kalimat i sama dengan spasi, or i sama dengan kalimat .length min 1. Oh, i. I sama dengan Oke. kalimat .length. I sama dengan kalimat min 1. Ini Ya gitu bener nggak, Mas? bisa? I sama dengan kalimat .length min 1. Oke, bisa. Kan buat huruf terakhir kan? Like sama dengan all. Ini ya. Terus ngapain? Kan ini jadi false. Setelah ketemu spasi berarti di sini sudah bisa melakukan counting. apa? Count. Count. Ya, jadi berarti kalau count-nya apa? Count 2 plus. Sebelum di count? Sebelum di count diapain? Cek dulu dong. Benar nggak? Ya. Tem 2 Sama dengan Plus ini sama pengecekan ya. Tem 2 search. Ini baru count plus. count 2. Count 2 ya. Count 2 plus. Terus masih ada yang kurang nggak? Masih ada yang kurang nggak? Kita coba ya. Ini jalanin dulu ya. Console log tab. Ketemu nggak nih? Minimal 1 lah ketemu dulu ya. Count 2. Masih latihan 1. Oh, malah nggak ketemu. Kita cek dulu. Di sini kita di sini ya kita cek ya time-nya apa ya. Tem 2, Kak. Oh ya, sorry, time 2. Time 2. Tuh, ketemunya SSSS semua. Kenapa SSSS semua? Oh, salah. Ininya jangan di sini ya. Ini kan kalimat i. Ya, yang di else if kan-nya belum ditambahin, Kak. Ini kan Else if. nah, if kalimat i sama dengan search index 0 sama dengan true.
ini ya kayaknya nggak boleh di situ. Harusnya di sini. Kita bikin kondisional lagi. If flag. Ya kan? Baru tem 2 plus sama dengan kalimat indeks ke I. Sini senang, sini senang, sini senang. Kenapa jadinya begini? Oh, nggak bisa begitu ya. Oke, jadi yang di depan jadi S semua kedapet, Kak. Gimana? Yang di depannya S semua ditampung jadi. Ya. Kurangnya di mana coba? Di reassign lagi, Kak. Di sini. Ketika ada spasi, temnya harus harus diapain? Send kosong lagi. Di sini kan nyambung terus nih. Supaya nggak nyambung diapain? String kosong lagi, Kak. Iya, betul. Tem 2. Kenapa nggak mau jalan? Line 43 itu Tem 2, Kak. Hah? Oh, sorry. Line 43 kan. Tem 2. Nah, masalahnya kurang satu nih. Berarti di sini kurang gini. Ini ada yang salah di sini. Sebelum di false, ini bisa ditambah terakhir ya. Benar nggak? Iya, Kak. Lebihin 1 aja, Kak. Ngelupnya. Gimana nih? Yang terakhir caranya gimana? Gimana? Ada yang tahu? Ada yang punya ide? Ini kurang satu nih. Ini udah ketemu 1, 2. Ini masalahnya di huruf terakhir. Lebihin 1, Kak. Kelebihan 1, kurang 1. Lebihin 1 ngelupnya, Kak. Dilebihin 1 di mananya? Di I. Di I, Kak. Di loop I. I lebih kecil sama dengan kalimat dot length. Pakai ini aja ya. Sama dengan. Ini nggak usah pakai min 1. Benar? Enggak. Ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Saya masih bingung, Bang. Masih, Bang. Masih bingung? Banyak yang bingung ya? Oke, kita baca pelan-pelan ya. Kita kan mencari ini kalimatnya saya copy. Ini saya komen dulu atau saya ini dulu ya. Ya jelas. Ini biar enak. Oke. Ini kita kan pakai flagging ya. Flagging awalnya false. Ya, sebentar ya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita lihat. Kita akan memulai memasukkan kalau kalimat indeks ke I-nya awalannya sama dengan ini kan. Karena kan kita pakai ini kuncinya kan. Paham? S ya, Bang ya? Ya, huruf S. Kalau di sini indeks ke I-nya huruf S,
mulai menghitung dan masukkan ke dalam tem. Gitu. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bang. Paham ya? Jadi flagnya sama dengan true nih. Nah, dia udah ketemu true kan? Kalau di bawahnya ini berhenti, ya dia berhenti aja. Tapi kan di sini ada keterangan nih, ada perintah lanjutan. Jika flag is if flag, ada yang kurang paham di sini flag? Ini sama ya? Itu flagnya true ya. Ya. Jadi ini bisa Berarti ya. disingkat begini. Itu sama. Flag sama dengan true. Itu sama dengan ini. Ditulisnya sama. Jadi jangan bingung ya. Ini flag itu artinya flagnya true. Kalau diginiin flagnya false. Oke. Nah, di sini ketika kalimat i sama dengan indeks KI-nya search, flag sama dengan true. Pada saat dia ada di sini, flagnya true atau false? Indeks 0, i-nya 0. False. Oh, di sini False. masih false. Di sini? False, Bang. True. Nah, ketemu di sini S true ya. Kalau di sini karena false, flagnya false ini nggak bakalan jalan. Benar nggak? Ya, Bang. Ya, begitu ketemu S yang di sini, S-nya true kan? Iya, Bang. Makanya di sini tem 2-nya diisi kalimat i. Mulai di sini masuk nih. Ketika ketemu ketemu i, kalimat indeks ke i sama dengan search ke 0 enggak, ya kan? Tapi flag sama dengan true, tetap sama. Terus di sini apakah indeks ke i-nya sama dengan spasi? Enggak kan? Terus apakah i sama dengan kalimat dot length? Juga enggak. Makanya pada saat di i, blok ini itu tidak dijalankan sama sekali. Dia langsung masuk ke sini. Makanya sampai dengan sini, di sini, ini keprint nih di sini. Ya kan? Sampai di sini ini keprint ke tem 2-nya. Oke. Nah, begitu sampai spasi, blok ini akan ketemu kondisinya, benar ya? Ketemu di else if, ketemu spasi. Nah, ketika ketemu spasi, kita perintahkan tem 2 cocokin ya sama search-nya. Kalau sama, count-nya tambahin. Sini sama dengan search nggak? Sini sama dengan senang nggak? Nggak sama kan? Count-nya berarti masih 0. Gitu kan? Nah, setelah ada kondisional ini, flag-nya dirubah lagi jadi false. Supaya apa? Supaya spasinya nggak masuk ke tem. Karena di bawah ada perintah nih, kalau di bawahnya ada true, temnya di input lagi, masukin lagi. Kalau kalian nggak masukin false, ini spasinya dia akan masuk nih ke sini. Nah, ini fungsinya buat apa? Buat ngeriset, ngenolin lagi ke sini. Kalau nggak dinolin, dia jadi nyambung terus nih, begini nih. Ayo dasar. Gitu. Oke, paham? Paham ya? Ini sebenarnya nggak ditulis pun nggak apa-apa sih, karena jangan deh kalau di sini. Ini nggak usah ditulis pun nggak apa-apa sebenarnya. Coba deh. Karena udah sampai terakhir ya. Saya rasa bisa sih. Oh, nggak bisa. Karena ada false. Berarti memang harus diisi. Gitu. Ya. Nah, ini kalimat dot length ini ada kaitannya dengan di sini.
Sama dengan. Ada yang tahu kenapa di sini pakai sama dengan? Ada yang tahu nggak? Supaya memberhentikan ini ketemu false dan G-nya yang terakhir bisa ke input ke sini. Bisa masuk ke sini. Oh. Ya karena Oh, kita mau butuh nanya. yang terakhir sih. Iya, tapi kan seharusnya kalau misalkan nggak pakai sama dengan pun di loop tanpa ada perintah yang dibawa ke itu semua, ke handle semua ya Kak. Gimana? Cuman karena ada else if, seharusnya kan kalau misalkan nggak pakai sama dengan kalimat .lang itu Kak, kurang dari kalimat sama dengan .lang, itu nggak pakai ya, if else itu di konsol log semua udah keambil semua kan. Enggak, yang terakhir enggak keambil. Karena apa? Iya. Di sini ada perintah false kan? Di sini Karena flag-nya jadi skip, false, karena ada else makanya if yang berarti terakhir ya, Kak? dia enggak masuk. Enggak, maksudku kan kalau misalkan kita nggak pakai perintah ini nih yang if else. Sorry, bentar. Aku Kita- pakai headset ya. Suaranya agak kurang clear. Aku tadi nggak pakai headset. Ya, gimana? Maksudku kan nggak, kalau nggak ada perintah conditional if else ini, kita mau ngambil semua kalimat indeksnya, nggak usah pakai sama dengan nggak usah kurang dari sama dengan kalimat .lang, itu udah keambil semua kan Kak. Nah Yang ini mana? berarti Yang lain berapa? ada skip yang for Kak, for loopnya Yang lain? 34. Iya. Ini. Iya. Biasa kan nggak usah pakai kurang dari sama dengan ya Kak. Tadi kan ini ya. Pakainya gini aja. itu kan -1 kan biasanya kan. Benar. Itu udah ke handle semua kan indeksnya. Indeksnya ke handle Tadi kan, semua, betul. Tadi kan ada pas di konsol ternyata ada kurang G-nya di belakang tuh kan. Berarti ada ke skip 1 kan ya Kak ya. Ya, betul. Ada Itu ke berarti skip yang 1. di bagian else if gitu Kak. Dia langsung loncat ke atas lagi gitu ya. Nggak masuk ke if flag gitu. Iya. Iya. Karena ini kaitannya dengan kondisi ini sih. Karena kan kalau misalkan ini nggak dikasih sama dengan, kondisi ini akan terpenuhi nggak? Kalau misalkan kondisinya begini, kondisi ini nggak akan pernah ketemu. Oh, oke. Ya kan? Karena I-nya maksimal kalimat .lang min 1, karena ini lebih kecil. Makanya untuk ngakalinya kita kasih sama dengan, supaya dia bisa ketemu nih. Jadi loopingnya nambah 1 lah istilahnya gitu. Loopingnya nambah 1 untuk ketemu ini sehingga bisa mundurin langkah false-nya 1 digit. Ya kan? Karena false-nya di sini kita pakainya kalau dia false karena yang terakhir jadi nggak masuk. Makanya kita tambahin 1. Jadi logiknya kira-kira gitu. Memang kalau apa namanya? Kalau kita nambahin gitu, kalau kita ngeliatin soal, intinya kita perlu ngakalin lah. Jadi lebih ke arah kreativitas sih. Kalau kalian tahu di konsol kita debug, ini caranya salah satunya kita ngedebug ya. Jadi pertama tadi kita ngedebug, hasilnya masih nyambung terus gitu kan? Gimana tadi? Nah ini kan, kenapa nyambung terus? Oh ternyata harus di reset, baru kita tadi masukin reset. Ya kan, risetnya di mana? Ya kita harus pikir lagi tuh ke riset yang tepat. Apakah di mana ya yang paling tepat gitu? Jadi kita harus berpikirnya terus sih. Jadi mana yang tepat kita coba-coba aja. Jadi kayak gitu. Kalau kayak gini kan berarti artinya kita butuh riset kan. Tadi nyambung terus. Karena ini time-nya di luar, bukan di dalam loop. Nah makanya di sini kita riset ketika ketemu ini. Tapi sebelum di riset ya kita bikin ininya dulu. Jangan sampai risetnya di atas. Kalau risetnya di atas nggak bakalan ketemu nih nanti. Gitu. Ya kan? Sama-sama di dalam else if, tapi
yang begini jadi nggak benar. Karena tem nilainya akan selalu kosong. Gitu. Benar nggak? Makanya kita taruhnya di bawah. Oke? Oke, Kak. Clear ya? Ada lagi? Oke, Kak. Boleh. Bang, saya mau Ya. nanya bang. Hmm. Coba scroll ke bawah lagi bang. Yang mana? Ini udah paling bawah nih. Yang itu bang. Kan itu kan if flag sama dengan true kan bang ya? Ah, Nah, jika flagnya true, terus prosesnya kemana lagi bang? ini. Ayo, berarti kan isi kalimat I tadi itu kan sini senang gitu bang ya? Bukan? Iya. Jadi kan dia akan muter terus kan sampai bawah. Dia mulai lagi ini nambah 1. Jika kondisi 1, ini I1. Ini dia akan ngecek, Dia akan masukin I1 kalau misalkan memang tadi depannya sudah ketemu S. Gitu. Supaya berarti lebih, dari if else if itu ini ya, supaya lebih clear di sini saya kasih console log time di sini ya, biar lebih clear ya. Console.log time. Nih, ini akan kelihatan di sini. Ya, time 2 ya. Time 2 apa time bang? Time 2, sorry. Nah, kita akan coba lihat ya. Ininya kita lihat di sini ya. Oke. Ketika indeks ke 0, dia nggak melakukan apa-apa kan? Ya, ketika indeks ke 0 dia nggak melakukan apa karena ketemunya D. Belum mulai kan? Ketika indeksnya 1, ketemu I, masih belum mulai. Begitu ketemu S, dia mulai nih ngisi tem. S. Terus ketemu I, diisi lagi. Ketemu lagi, diisi lagi N. Ketemu ini, diisi lagi I. Begitu ketemu spasi, dia false kan? Ya kan? Dia ngerubah false. Tapi tadi di situ kita ada kondisional untuk pengecekan hasil temnya kan? Temnya sini. Sini sama dengan senang nggak? Nggak kan? Makanya count-nya nggak nambah. Yang cek kondisi temnya tadi tuh yang else ya bang? Betul. Nih. Ketemu spasi kan? Ketemu spasi. Dia ngecek. Dicek dulu nih temnya. Kan sudah selesai tuh, ibaratnya kita sudah dapat satu katanya kan. Ketemu spasi. Dicek apakah benar atau enggak. Kalau sama, nambahin count plus. Nah, setelah ditambahin, supaya enggak numpuk-numpuk kayak yang tadi, di reset. Dikosongin lagi temnya. Ya kan? Dikosongin lagi temnya. Sekarang ketemu S lagi. Ketemu S lagi berarti jadi true lagi dong. Benar enggak? Ketemu true tambahin nih, ketemu S, ketemu E, ketemu N, ketemu A, kan karena masih true terus tuh, belum ada ini. Belum ketemu spasi kan belum jadi false. Ya kan? Sampai terakhir ketemu G, baru ketemu spasi. Oh, sudah ketemu spasi, saatnya gue ngecek lagi. Ya kan? Begitu dia ngecek, sama enggak? Oh, sama. Ketemu, angka count-nya nambah 1. Di reset lagi sama dia. Sampai di sini, oh ketemu sana, ketemu S lagi, mulai lagi dia ngisi. S, A, N, A. Ketemu spasi, selesai. Dia jadi false, tapi sebelum di reset, dia ngecek dulu. Oke, cek ya, sana sama dengan enggak? Sana sama dengan senang enggak? Oh enggak. Ya udah, enggak usah count plus. Masih 1 kan? Begitu sampai di sini, ketemu S lagi. Dia mulai lagi. S, E, dan
seterusnya sampai ketemu senang, ketemu spasi lagi jadi senang, dicek lagi, senang sama dengan senang, berarti benar. Kalau benar dia kon plus. Jadi 2, benar nggak? Sampai di sini ketemu di mana-mana sampai nggak ketemu nih. Kan nggak melakukan apa-apa setiap looping kan. Makanya di sini blank, kosong. Nggak melakukan apa-apa sama sekali. Selain itunya false, ya kan? Kondisinya false. Dan di situ nggak ada kita melakukan apa-apa. Flaggingnya kan false. Nggak melakukan apa-apa kan? Tapi posisinya temnya sudah kosong karena tadi dikosongin. Nah, sampai ketemu terakhir senang yang terakhir. Isi lagi jadi true, S-nya ngisi lagi S E N A senang gitu kan. Baru di ketemu I-nya sama dengan kalimat .lang, baru dia false, terus dia ngecek gitu. Baru false kan nggak ngisi lagi. Jadi ketemunya 3. Begitu kira-kira. Oke? Oke Bang, makasih Jelas Bang. ya. Yang lain? Jelas, Kak. Jelas ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan yang lain? Ini udah maghrib. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Nanti recordingnya saya share di ini ya. Saya share di grup boleh lah. Nanti saya share kasih di ini. Ini saya stop recording dulu ya.